Namun demikian, kebijakan inilah yang seakan-akan saya menjadi tertuduh, seakan-akan saya telah memperoleh keuntungan dari hasil sewa menyewa dari pengguna awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi pemberitaan pada beberapa media online yang beberapa hari terakhir ini mengulas tentang penataan pedagang kaki lima Kanderong Karebosi, di mana sempat dalam beberapa pemberitaan telah menyudutkan dan tanpa keseimbangan atas pemberitaan terhadap diri saya selaku pengelola Kanderong di bawah naungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Teman-teman media yang saya hormati, perlu sedikit saya menceritakan tentang bagaimana riwayat perjalanan dalam meneliti lapak untuk pedagang kaki lima yang saat ini kita ketahui sudah cukup ramai dengan banyaknya pengunjung setiap hari. Tentu dengan ramainya lapak pedagang kaki lima Kanderong hari ini tidak semudah yang kita bayangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Berbagai karakter PKL yang harus kita maklumi satu persatu. Salah sedikit saja, kami sebagai pengelola nyawa taruhannya. Lalu kemudian setelah adanya tanda-tanda keberhasilan atas pengelola Kanderong ini, saya secara pribadi diserang oleh orang-orang yang sama sekali tidak memahami bagaimana untuk dapat dipercaya oleh pedagang kaki lima yang dilokasi ke Kanderong agar mau menempati lapak Kanderong waktu itu, di mana situasinya saat ini sudah menjadi perhatian publik. Memahami pedagang kaki lima untuk delokasi berbeda dengan situasi program lainnya, karena tentu ada sedikit cobaan-cobaan yang kami terima dari tuntutan pedagang kaki lima. Apalagi PKL tahap pertama yang memiliki TDU yang terdaftar sebagai PKL, di mana sama sekali terkadang tidak menghiraukan aturan main pengelola sesuai regulasi yang ada. Namun demikian, segala yang menjadi konsekuensi tugas kami sebagai pengelola harus mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan pedagang kaki lima itu sendiri yang mau tidak mau harus terakomodir dengan baik. Pada awalnya terbangunnya lapak Kanderong kurang lebih 2 tahun yang lalu, hampir tidak ada masyarakat apalagi pedagang kaki lima yang mau melirik untuk menempati lapak yang sudah terbangun pada saat itu. Singkat waktu pada akhirnya ada beberapa pedagang kaki lima yang mencoba berdagang. Satu persatu pedagang kaki lima yang sudah menempati saat itu banyak yang mundur karena kurangnya pengunjung untuk berbelanja, dan pada akhirnya kebangkrutan pedagang kaki lima Kanderong waktu itu satu persatu berjatuhan. Sedangkan TDU-nya waktu itu masih berjalan. Namun karena TDU masih aktif, namun tetap berharap saat itu agar pedagang yang berhenti tetap berupaya untuk kembali berjualan di Kanderong dengan berbagai dukungan yang kami layani agar tetap bertahan. Hal tersebut kami lakukan karena itu merupakan amanah. Maka semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Kanderong untuk tetap bersabar dan tetap memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada pedagang kaki lima untuk berusaha di lokasi Kanderong.
Karena kami memahami betul waktu pertama kali dibentuk lapak Kanderong saat itu, utamanya pedagang kaki lima yang berdagang di beberapa badan jalan di Kota Makassar, sangat mengganggu lalu lintas yang digunakan untuk berjualan. Di mana saat relokasi ke Kanderong, para pedagang kaki lima yang ada tidak semua pedagang makanan. Sedangkan pedagang yang menjadi prioritas di Kanderong adalah pedagang kaki lima makanan dan minuman. Jadi otomatis ketika PKL yang tadinya memiliki usaha minim, misalnya tempel ban, setelah dilokasi ke Kanderong, akhirnya usaha mereka meraih 100% kejajanan makanan dan minuman. Dari peralihan usaha ini PKL waktu itu, di mana hampir setiap bahan makanan yang tersimpan terkadang busuk dan sendirinya karena setidaknya para pengunjung dan bahkan banyak yang gulung tikar akibat situasi yang tidak menguntungkan waktu itu. Sedangkan pada sisi lain, pemilik lapang yang telah terdaftar masa penguasaannya hanya sebatas 2 tahun. Selanjutnya harus bermohon kembali kepada pemerintah kota melalui UPTD Kanderong. Kita ketahui semua bahwa penataan pedagang kaki lima Kanderong adalah semata-mata upaya kreatif yang dilakukan pemerintah Kota Makassar melalui proses penataan lokasi, pemindahan, penertiban, dan tidak melepaskan tanggung jawab agar kepentingan umum tetap terjaga, sosial, etika, kesehatan, ekonomi mandiri, keamanan, ketertiban, dan dijamin kebersihannya, yang tentu kesemuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk setiap PKL yang ada memperoleh lapak di Kanderong harus memiliki tanda daftar usaha yang diterbitkan oleh pejabat tertentu, di mana kegunaan TDU ini sebagai bentuk alat administrasi kendali yang harus pula diikuti oleh setiap PKL. Utamanya syarat-syarat sesuai diatur pada Perwali nomor 29 tahun 2018 tentang pedagang kaki lima Kanderong Karebosi, di mana TDU masa berlakunya selama 2 tahun apabila TDU-nya tidak diperpanjang. Teman-teman media yang sempat hadir pada klarifikasi hari ini untuk menjawab atas pemberitaan yang tidak seimbang itu, dan saya berharap agar kita ketahui bersama bahwa pengelola Kanderong Karebosi ini sangat banyak kebijakan-kebijakan yang telah dirasakan oleh seluruh pedagang kaki lima. Contohnya saja, kalau kita berbicara aturan, setiap PKL seharusnya memperpanjang TDU-nya, lalu bisa berjalan dan menempati lapak sejak diterbitkannya TDU yang bersangkutan. Namun kami semua mengingatkan tentang hal yang secara kemanusiaan yang telah dirasakan oleh pedagang kaki lima pada awal-awalnya memasuki Kanderong ini. Mereka semua telah berkorban, yang bahkan modal awal pertama untuk mengisi dagangannya itu beberapa kali mengalami kebangkrutan seperti yang telah saya jelaskan di atas. Oleh karena banyaknya PKL yang tidak sanggup lagi berdagang, pada akhirnya ada beberapa PKL yang sempat menyewakan lapaknya kepada pedagang lain. Dan jujur, saya memang ketahui hal itu terjadi. Namun harus pula kita sadari, secara kemanusiaan kebijakan itu penting untuk diambil agar semua lapak yang ada dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Namun demikian, kebijakan inilah yang seakan-akan saya menjadi tertuduh, seakan-akan saya telah memperoleh keuntungan dari hasil sewa menyewa dari pengguna awal yang
dipindahkan kepada pengguna baru. Padahal yang menyewakan tempat tersebut justru pedagang TDU yang selama ini belum habis masa berlakunya. Coba saja kita bayangkan jika semua lapak yang bangkrut kemudian tidak diganti pedagang kaki lima yang lain, justru itu kurang baik kelihatan dan bisa saja pengunjungnya pun semakin berkurang dan pada akhirnya Kanderong itu hanya tinggal nama, dan itu yang kami khawatirkan. Saya menyadari pula bahwa hukum harus kita junjung bersama tanpa pengecualian. Namun demikian, ada waktu tertentu kebijakan atau kearifan lokal harus menjadi perhatian utama di dalam menentukan suatu keadaan tertentu. Khususnya dilakukan jika kesadaran tersebut sangat dibutuhkan di dalam mencapai cita-cita regulasi itu sendiri. Sebab jika waktu itu kami tetap berkeras untuk tetap dalam koridor aturan dalam meraih simpatik pedagang, maka saya tidak yakin kalau hari ini Kanderong bisa seramai yang kita lihat bersama. Sebab pengelola lapak-lapak Kanderong sama sekali tidak bertujuan untuk mengejar profil atau keuntungan. Justru keberadaannya adalah semata-mata untuk menumbuhkan usaha kreatif PKL dan sekaligus mendukung pada sektor pariwisata yang waktu itu adalah salah satu program unggulan pemerintah Kota Makassar. Jadi harapan saya, teman-teman yang sudah menduga kami telah mengambil keuntungan di balik pengelola PKL Kanderong harus memiliki bukti yang cukup dan tidak menuangkan opini-opini atau asumsi-asumsi yang nantinya dapat menjadi keresahan pedagang, pengelola serta masyarakat Kota Makassar pada umumnya. Menerus menyudutkan kami selaku UPTD Kanderong yang dianggap telah melakukan sebuah kejahatan, saya kira tidak cukup. Kemungkinan kami pun akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Demikian penyampaian ini kami sampaikan atas perhatian dan pemahamannya. Saya atas nama pengelola Kanderong mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.